Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya, anak-anak. Kita sudah memulai aktif belajar ya. Kemarin 1 minggu sudah penilaian tengah semester. Nah, itu adalah kalian diujikan dari setengah semester, yaitu dari 2 tema yang sudah kita pelajari ya. Lalu kita akan mulai belajar kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, sikap yang bagus dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan berkati kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sebelum belajar, apakah sudah ada yang hafal 10 hukum Tuhan ya? Tiap pagi didengarkan, nah kalau tiap pagi mendengarkan pasti lama-lama hafal ya. 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Itu adalah 10 hukum Tuhan yang harus dihafal tapi juga harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, ingat senantiasa kita Ibu kirim renungan tiap hari, berharap anak-anak semuanya mendengar dan menyimaknya dengan baik. Bukan hanya mendengar dan menyimaknya, tapi juga melakukan firman Tuhan itu. Itu yang terpenting. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar semuanya? Apakah baik dan sehat? Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga ya, dari buku PR tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, di subtema 1 kita masih membahas mengenai kegiatan pada pagi hari. Nah, mari baca dengan nyaring. Pagi hari yang cerah. Matahari terbit di pagi hari. Sinarnya hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga aneka warna. Burung dan burung bersukaria. Udara pun sejuk terasa. Mari sambut pagi ceria. Karunia Tuhan yang kuasa. Nah, kalau ada lagu ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nah, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, dari terbit matahari. Jadi mari kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Artinya dalam setiap waktu kita harusnya memuji Tuhan. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ya. Burung beterbangan ya. Matahari terbit. Nah ya, lihat orang-orang manusia mulai melakukan aktivitasnya. Ini adalah peristiwa di pagi hari ya. Pada hari Minggu pagi, Edo bermain ke rumah Beni. Beni mengajak Edo mencari kata-kata yang tersembunyi di dalam kotak. Nah, bantulah mereka mencari 5 kata tersembunyi. Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata itu. Contohnya, nah ini ada kata pagi, P-A-G-I. Lalu ke samping juga ini masih ada kata sejuk. Nah, ke bawah ada kata ini terbit ini. Terbit ya. Ke bawah lagi ada kata matahari. Lalu kesini ada kata ayam. Nah,
Tulis di sini nanti pagi, sejuk, terbit, ayam, matahari. Nah, boleh ya. Oke. Mari kita perhatikan berikutnya. Pagi hari Lani berolahraga. Ya, jadi pagi hari bisa kita pakai untuk berolahraga ya, minggu pagi. Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. Sambil jalan pagi, Lani melihat sekeliling. Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Coba hitung banyak benda tersebut. Mari kita bantu Lani untuk menghitungnya. Ada ayam. Nah, berapa ayamnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada pohon yang gede ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini kumpulan rumput nih. 1, 2, 3 yang di depan rumah. 1, 2. Nah, itu benda-benda yang ada di sekitar Lani saat Lani sedang berjalan atau lari pagi. Nah, perhatikan. Ada jago jumlahnya 11. Pohon jumlahnya 12. Bunga 13, kupu-kupu 14. Selanjutnya, Lani belajar menghitung benda lainnya. Nah, anak-anak juga belajar menghitung benda lainnya ya. Ada berapa jumlah burung ini? Hitunglah, tulis di bawah sini. Lalu jumlah ini juga hitung, tulis di bawah ini. Dan anak-anak fotokopi dulu ya. Apel hijau, berapa jumlahnya? Tulis di sini. Itu burung. Berapa jumlahnya? Tulis di sini. Halaman 21 nanti anak-anak fotokopi dulu baru dikerjakan. Gambarlah sesuai bilangannya. Nah, ini juga nanti ini halaman 22. 19 berarti anak-anak menggambar, misalkan gambar apa? Gambar jeruk. Gambar di sini sebanyak 19. Gambar 19 jeruk. Lalu 20 misalkan anak menggambar pensil, buatlah di sini sebanyak 20 sesuai dengan angka yang ada di atasnya. Oh, tidak, gambarlah buah-buahan ya. Buah-buahan berarti jeruk dan apel misalkan di sini. 19 jeruk, 20 apel, boleh di situ ya. Urutan bilangan 11 sampai 20 dari yang kecil. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu lengkapi urutannya. Ini dari yang paling besar ya. 20, 19 berarti sini berapa? Iya. 17 berarti sini berapa? Ini berapa? 14. Lalu ini berapa? Ini berapa? Nanti di fotokopi ya, halaman 21 dan 22 supaya anak bisa mengerjakan di fotokopian. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Tentukan bilangan yang tepat pada kumpulan benda di bawah ini. Oke. Ada kelereng, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 14 ya. Wah, kecil gambarnya kelihatan. Lalu kita tarik garis. Di mana ada angka 15 ya. Nah, tarik garis sini ke sini. Sret. Oke. Lalu lakukan untuk gambar yang ada di bawahnya. Hitung dan tarik garis ya. Hitung dan tarik garis. Halaman 21, 22, 23 mari kita kerjakan ya untuk tugas pembelajaran ketiga. Senin pagi anak-anak mengikuti upacara bendera. Kepala sekolah menjelaskan tentang Pancasila. Sila-sila Pancasila memiliki simbol. Berikut adalah simbol-simbol sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, dia memiliki simbol bintang. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai emas. Ya. Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dia memiliki lambang atau simbol kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia memiliki simbol padi dan kapas. Nah, simbol-simbol yang ada dalam Pancasila tidak boleh diubah ya, tidak boleh. Nah, nanti untuk halaman 25 juga anak-anak kerjakan ya, tarik garis. Nih, udah ada contohnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti bunyi sila keberapa? Kedua, lambangnya mata rantai gitu. Nah, siap ya, laksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anak, mari kita ke pembelajaran 4. Pagi ini pelajaran olahraga. Udin dan teman-teman akan bermain kasti. Main kasti membutuhkan bola dan pemukul. Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang. Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola. Ada juga penghalang lawan. Bermain kasti harus mematuhi aturan. Sebelum bermain kasti, mereka latihan memukul bola. Mari kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Ya, lihat mereka sedang bermain kasti. Jumlah satu regu ada 12 anak ya. Ada tim lawan dan tim pemain. Nah, setelah bermain kasti ya, mereka ngapain ya kira-kira? Sebelumnya di dalam permainan pasti ada peraturan. Nah, ketika ada peraturan, maka kita harus menaati peraturan di dalam permainan ya. Karena menaati peraturan dalam permainan itu juga merupakan sikap ya, sikap yang harus kita kembangkan supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Nah, perhatikan gambar cara memukul bola kasti berikut. Ya, anak ini sedang memukul bola kasti, sedang bersiap untuk memukul bola kasti. Ya, jadi dia berdiri tegak, bersiap dengan pukul yang dipegang dan dia menghadang bola. Oke. Setelah bermain, istirahat dulu sebelum melakukan kegiatan lainnya. Nah, jadi biasanya kalau di sekolah ada jam olahraga ya, kita biasanya berolahraga di lapangan. Setelah itu, setelah beristirahat, maka kita kembali belajar di dalam kelas. Begitu juga dengan Udin. Setelah berolahraga pagi, Udin mengulang pelajaran bersama teman. Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata. Kata-katanya tentang pagi hari. Nah ya, jadi lihat nih. Nah, ayo berlatih buat kalimat sambil bermain. Permainannya yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Siswa paling depan memulai dengan menyebutkan satu kata. Teman di belakangnya menambah satu kata seterusnya sampai terbentuk kalimat. Contohnya misalkan ada kata pagi. Misalkan ya, satu teman mengatakan pagi, satunya hari, satunya lagi terasa, satunya lagi sejuk. Jadi dari 4 anak ini membuat kalimat pagi hari terasa sejuk. Nah, begitu ya. Satu kalimat yang benar akan mendapatkan nilai 1. Setiap kelompok berlomba mengumpulkan nilai. Nah, sekarang ada kata-kata ini. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimat berikut anak-anak salin di buku tegak sambung atau buku halus ya, yang berbunyi 1. Saya bangun pagi. 2. Sesudah mandi Udin sarapan. 3. Matahari pagi bersinar. 4. Pagi ini Siti sarapan nasi goreng. 5. Lani pergi ke sekolah. Nah, kalimat-kalimat itu anak-anak salin dan tulis di buku halus atau buku tegak sambung. Di pagi hari adalah waktu yang baik untuk belajar. Karena itu rajinlah belajar agar menjadi anak yang pintar. Pada pagi hari, Siti pergi ke sekolah dengan riang. Sebelum berangkat, Siti pamit kepada ayah dan ibu sambil bernyanyi. Ia bernyanyi lagu berikut. Nah, ciptaan Ibu Sud lagu ini. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti
Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, perhatikan di dalam menyanyikan lagu ini ada panjang pendek bunyi lagu tersebut. Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Nah, gini menyanyikannya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, lagu-lagu ini anak-anak harus pelajari, hafalkan. Berarti Sabtu Minggu ya, ini hari Selasa ya, hari Selasa depan harus dikumpulkan dan semua sudah kirim video praktek. Oke, kalau tidak mengirimkan video maka nilai prakteknya jadi kosong ya. Sampai jumpa di pembelajaran yang ke-5 pada hari esoknya. Selalu semangat belajar ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina kemarin ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, tapi gembira bukan hanya saat-saat kita harus bergembira saja. Contohnya, nah, tugasnya banyak sekali dari Bu Ion. Apakah hilang itu gembira? Terusnya tidak ya, karena tetap bersukacita itu tidak hanya dibatasi oleh keadaan yang menyenangkan saja, tetapi dalam semua keadaan ya. Nah, anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama ya menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami dapat melakukan tugas dengan baik. Berkati Papa Mama yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.